Oke, kembali lagi bersama kami di channel Kapusin Alverna, channel yang menuju 1 juta subscriber. 1 juta subscriber. Jadi, sesudah kita mengetahui siapa mereka, alasan-alasan mereka masuk biara, kita mau menjawab pertanyaan umat, keluhan umat. Yang pertama adalah, ada seorang UMK bernama Bernadetta, dia pernah mengeluh. Katanya, para frater itu kok sering caper, mau populer, terutama di media sosial. Kira-kira apa tanggapan para frater terkait dengan ini? Frater trio. Caper ya. Kalau dibilang caper, kalau saya pribadi enggak sih. Karena tergantung setiap pribadi fraternya aja mungkin. Kalau dianggap caper ya bagaimana frater itu membawa diri aja mungkin kurasa. Itu aja sih kalau dari saya. Sebenarnya yang populer itu, yang kami populerkan itu Yesus, tapi kami ikut populer karena kamilah yang mewartakan Yesus. Jadi nggak ada di situ caper-caper ini, iya nggak sih? Iya, menurut aku juga nggak ada. Kan kita yang mempopulerkan Yesus sebenarnya. Nggak. Dan tujuannya pasti untuk pewartaan. Ya? Iya jelas. Sudah, Frater, aman. Nggak ada yang caper sebenarnya. Iya. Tapi mereka mau mempopulerkan sabda Tuhan. Tetapi mereka terbawa arus juga. Bukan terbawa arus. Mereka apa sebenarnya? Bukan terbawa arus, ikut populer karena kita yang mewartakan. Iya, ikut populer karena mereka yang mewartakan. Iya. Kita semua. Yang kedua adalah, ada UMK yang sungkan-sungkan mewartakan sabda Tuhan. Mereka hanya mencari zona nyaman saja. Malu untuk mewartakan sabda Tuhan begitu. Lewat media sosial seperti itu. Kira-kira apa tanggapan para frater? Frater Son. Ya, kalau menurut saya sih OMK itu masa depan gereja dan masa kininya. Jadi kalau kita saja tidak bisa mewartakan apa yang kita imani, bagaimana kita hidupi. Ya, jadi saran saya itu harus berubah. We must change our heritage. We must change. Apa tadi, Prat? Must change our heritage. Keluar dari zona nyaman. Karena kenapa? Yesus saja ketika mewartakan itu penuh sakit dan segala macam. Kita juga harus berkorban karena hidup, berani untuk mewartakan. Karena apa? Belum tentu semua orang mengenal Yesus, itu aja. Oh, super. Ada lagi menanggapi kesan dari umat yang membeda-bedakan. Ada projo, ada konventual, ada kapusin. Katanya projo kok ada yang ganteng-ganteng, baik-baik, jubahnya putih gitu. Ya, amin. Kok konventual sih mereka lebih rajin berdoa begitu. Hidup doa mereka lebih bagus. Lalu kapusin hidup sederhana, hidup miskin. Kok seperti itu? Kira-kira kenapa ada perbedaan seperti itu? Macam ada pengkotak-kotakan. Kira-kira apa jawaban dari para frater ini? Mulai dari frater Robi. Aku terus bro. Jadi sebenarnya kenapa ada perbedaan? Karena disitulah letak kekayaan gereja Katolik yang memiliki bentuk hidup yang bermacam-macam. Ada yang menjadi awam, ada yang menjadi rasul, hanya khusus rasul seperti saudara Projo, ada yang hidup membiara dan juga merasul seperti saudara Kapusin dan saudara abang kami konventual. Bagaimana menurut kalian? Sebenarnya menurut kami itu kami bekerja sama untuk melayani umat dan mewartakan kerajaan Allah walaupun tampil dalam kemasan warna juga yang berbeda. Tapi pada intinya kita selalu berusaha agar iman gereja Katolik selalu bertumbuh. Justru perbedaan itu menjadi suatu kekayaan dalam gereja Katolik ya, Prat. Perbedaan adalah suatu kekayaan. Tenang aja, kami masih satu perahu. Iya. Dan satu tujuan ya. Iya, jelas. Sekarang kita masuk kepada tips kepada umat untuk supaya mereka tidak membeda-bedakan para pastor itu. Karena mau umat-umat kita juga membeda-bedakan pastor ini, pastor kapusin begini, pastor projo seperti ini, dan pastor konventual seperti ini. Sebenarnya intinya satu sih, jangan terlalu cepat mengeneralisasikan sesuatu. Misalnya dari promo kapusin, pastor kapusin kan, misalnya ada sesuatu yang agak janggal atau aduh aneh nih pastor ini ya, jangan menganggap bahwa semua pastor kapusin demikian gitu. Begitupun dengan sebaliknya konventual gitu, Pak. Itu jangan terlalu mengejak bahwa imam di ini seperti ini, konventual dan kapusin seperti ini. Hanya karena melihat satu orang ya kan? Iya benar, itu juga nggak bagus juga sih. Itu nanti malah akan memecah belah persatuan, persaudaraan sendiri gitu. Jadi yang ada hanya akan timbul konflik kalau kayak gitu. Kalau sebenarnya sih menurut saya ya Frat ya nggak perlulah dibeda-bedakan gitu. Nggak perlulah dibeda-bedakan gitu. Jangan membeda-bedakan karena itu semua sama.
Saya kira umat harus berpikir bahwa setiap imam yang ada di suatu keuskupan itu adalah gembalanya dan sekaligus teman baginya untuk bercerita tentang pengalaman iman. Oke, Frater Robi Firman. Sejalan kami karena kami satu perahu. Ini kesimpulan yang sangat luar biasa. Jadi ini kembali kepada panggilan pertanyaan terakhir ini. Kira-kira motivasi terbesar sehingga masih bahagia untuk bertahan menjadi frater dan kelak menjadi seorang pastor. Saya lihat senyum-senyuman dari para frater ini. Para umur para frater ini sudah kepala berapa lah, tapi raut wajah masih muda. Ya masih muda, masih muda dong. Enggak ada. Udah tua ini masih muda semua nih. Masih muda. Tapi nampak mereka setiap hari berbahagia, senyum begitu. Ya, sebenarnya perjalanan panggilan itu tidak mudah. Tapi yang membuat kita bisa bertahan adalah kita coba setia bahwa panggilan itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan sebenarnya bukan keinginan saya semata. Maka sejauh saya mampu, saya akan terus berjalan dalam jalan ini. Sebenarnya menjalani hidup selibat itu tidak perkara yang mudah. Butuh kesetiaan dan juga butuh bantuan dari Roh Kudus, sehingga ada api yang berkobar-kobar nih dalam hati Frater Son, dalam hati Frater Trio. Ada api yang masih berkobar-kobar yang memberikan senyuman. Itulah api itu dari mana? Dari Roh Kudus tentunya. Frater Trio Kayaknya sudah mewakili, Fred. Sudah mewakili kayaknya. cuma 2 kata aja. Oh, 2 kata ya. Ingin mengikuti Tuhan. Dah, itu aja intinya. Kalau dijelasin itu panjang banget, pasti nggak akan terjelaskan. Intinya tetap setia dan ingin mengikuti Tuhan. Lebih dekat. Lebih dekat, lebih dekat. Oke, teman-teman, jawaban mereka sudah menjawab apa yang menjadi pertanyaan kita. Apa yang kita penasaran selama ini sudah mereka jawab dengan baik. Jadi untuk itu part 2 segera ditutup.